Shalom saudara, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Tulus Baktiar Sinambela. Hari ini saudara, saya bersuka cita sekali karena kita sudah masuk di dalam kelas yang kedua. Kelas yang pertama tentang keselamatan atau salvation class, saudara. Kita sudah lewati bersama-sama, ada 7 pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dan sangat baik. Saya berdoa dan saya percaya itu bisa memberkati setiap kita, saudara, membantu kita untuk boleh bertumbuh, mengenal iman kekristenan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kita masuk di dalam kelas yang kedua yang saya sebut sebagai kelas transformasi atau transformation class, di mana hidup kita boleh mengalami perubahan atau transformasi dari yang tadinya saudara baru bertobat, mengenal Tuhan. Nah, sekarang kita naik kelas, saudara, menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya mengalami perubahan-perubahan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Nah, di dalam kelas ini, saudara, kita juga akan belajar 7 pelajaran ke depan. Jadi sama persis dengan pelajaran kelas yang pertama atau kelas keselamatan. Di kelas yang kedua ini kita akan belajar 7 topik, saudara. 7 pelajaran penting, pelajaran berharga yang perlu dan harus diketahui oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang percaya, supaya hidupnya boleh mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, di dalam kelas ini, saudara, nanti kita akan belajar tentang doa, pujian, dan penyembahan. Kemudian, kita akan belajar firman menjadi manusia, hidup dalam firman Allah, kuasa salib Kristus. Kita juga akan belajar mendengar suara Allah, mendengar suara Tuhan. Dan pelajaran ke-6 berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Dan pelajaran ke-7 nanti terakhir di kelas yang kedua atau di kelas transformation, saudara. Kita akan belajar tentang saat teduh. Nah, saya berharap, saudara, saya berdoa pelajaran-pelajaran ini boleh memberkati setiap daripada kita. Sekali lagi saya ingatkan, saudara, pelajaran ini, video ini free. Saudara, feel free untuk mendownload, menonton, membagikan, men-share ke siapapun. Video ini tidak dipungut bayaran, saudara. Ini pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan mencukupkan semuanya. Dan saya berdoa supaya melalui pelajaran-pelajaran ini, saudara dan saya bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan satu lagi, saudara, kerinduan saya secara pribadi, saya rindu membantu para hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala sidang, pemimpin-pemimpin gereja yang rindu untuk mengajar jemaatnya. Tetapi terbatas mungkin di dalam resources, terbatas di dalam knowledge, saudara. Saya mungkin kurang mengerti cara mengajar. Nah, saudara, ini membantu saudara hamba-hamba Tuhan. Saudara kumpulkan jemaat saudara. Kalau saudara rindu untuk membagikan, mengajarkan tentang baptisan, saudara tinggal setel videonya. Saudara bisa sampaikan kepada jemaat. Dan ini membantu pekerjaan para hamba-hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, sekali lagi, saudara, saya bersuka cita karena hari ini kita mulai kelas yang pertama di dalam transformation class atau level yang kedua di dalam pelajaran kita. Saudara siap? Amin. Katakan amin, saudara. Saya siap. Katakan saya siap. Puji Tuhan. Nah, mari kita mulai, saudara, pelajaran pertama di kelas yang kedua atau di kelas dan transformation atau perubahan ini. Hari ini kita bicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Tentang apa, saudara? Doa, pujian, dan penyembahan. Nah, tujuan kita mempelajari topik ini, saudara, saya rindu supaya setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, memahami pentingnya doa, pujian, dan penyembahan, dan menjadikannya sebagai gaya hidup. Katakan gaya hidup, saudara. Gaya hidup setiap orang percaya. Nah, kerinduan saya supaya kita sebagai anak-anak Tuhan boleh memiliki lifestyle, gaya hidup sebagai seorang pendoa, pemuji, dan penyembah di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan bahas, saudara,
satu persatu, dan saya coba untuk bisa mengcover ketiga topik ini, saudara, di dalam satu pelajaran. Saya tidak akan bisa masuk terlalu dalam, saudara, tapi saya akan mencoba untuk mengcover ketiga topik ini. Apa yang dimaksud dengan doa? Saudara, Lukas 18 ayat 1 berkata begini. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, kalau saudara baca ayat-ayat yang lain, ada banyak sekali, saudara, di kitab Injil, kitab-kitab perjanjian baru, kitab-kitab perjanjian lama, menggambarkan betapa pentingnya kehidupan yang memiliki doa senantiasa, saudara, kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17, Matius 26 ayat 40-41. Semua membahas tentang doa. Nah, mari kita melangkah lebih jauh apa yang dimaksud dengan doa. Nah, saudaraku, kalau kita coba mendefinisikan, kurang lebih seperti ini. Doa merupakan nafas bagi kehidupan rohani kita. Dia adalah sebuah nafas dalam kehidupan kerohanian kita. Melalui doa, hidup kita terhubung dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Di dalam doa, saudara, kita mengharap dan menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Doa juga menjadi salah satu sarana bagi Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat jelas betapa pentingnya kehidupan doa bagi setiap orang Kristen. Saya sangat setuju jika dikatakan, saudara, doa sebagai nafas kehidupan. Bayangkan kalau kita manusia yang hidup sebagai makhluk hidup, tetapi tidak memiliki nafas, berarti kita apa, saudara? Kita mati. Sama kehidupan rohani juga seperti itu. Seorang yang menyebut dirinya Kristen, jika tidak memiliki kehidupan doa di dalam dirinya, dia berarti tidak memiliki nafas secara kehidupan rohani, saudara. Saya berharap kita mengerti sampai di sana. Nah, mari kita definisikan lebih fokus, lebih terarah, dan lebih menyempit, saudara. Pada dasarnya doa adalah sebuah komunikasi dua arah yang didasari suatu hubungan. Didasari apa, saudara? Relationship. Kenapa dikatakan dua arah, saudara? Karena kalau kita berdoa hanya satu arah, itu bukan komunikasi, saudara. Itu komunikasi satu arah, berarti saudara hanya menyampaikan laporan atau permintaan. Tetapi doa yang dimaksud harus ada timbal balik relationship antara orang yang menyampaikan doa dengan pribadi yang mendengar, menerima, dan yang mengerjakan apa yang kita doakan. Jadi tidak bisa satu arah saja. Nah, komunikasi dua arah yang dimaksud di dalam konteks kehidupan Alkitab itu berbicara dengan umat Allah dengan Allahnya. Ya, antara umat Tuhan dengan Allahnya, dengan yang dia sembah. Nah, kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru digambarkan lebih dekat lagi, seperti bapa dengan anak. Matius pasal ke-6 ayat 8-13. Lukas pasal 11 ayat 1-2. Saudara, menggambarkan hubungan bapa dengan anak. Kalau yang pertama, saudara, khusus dalam perjanjian lama, itu hubungan antara umat dengan Tuhannya. Antara yang menyembah dengan yang disembahnya. Tapi perjanjian baru memberikan gambaran yang lebih dekat, lebih erat. Seperti bapa dengan anak. Yang ketiga, saudara, Yohanes 15 ayat 15, ini lebih akrab lagi. Dikatakan seperti persahabatan, saudara. Relationship-nya itu udah kayak friendship. Artinya, saudara, sebagai teman yang sangat dekat, Anda mengerti hal-hal apa yang sedang dihadapi, saudara. Jadi ada dua arah. Relationship-nya timbal balik, saudara. Antara pribadi yang menyampaikan doa dengan pribadi yang mendengar doa itu sendiri. Nah, saudara, paham sampai di sana ya. Saya berharap
dari stage ini, saudara, kita boleh mengerti seperti apa doa itu, supaya ke depan kita tidak bingung. Ada amin, saudara? Puji Tuhan. Kita lanjutkan, saudara, ke bagian yang kedua. Tak kala kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan doa, mari kita lihat apa yang kita butuhkan, apa yang kita harus miliki sebelum atau tak kala kita berdoa, saudara. Nah, doa tentunya membutuhkan ruang dan waktu. Ya, coba lihat Matius pasal yang ke-6, saudara, ayat yang ke-6. Nah, saya mau bawa kita untuk boleh melihat apa yang dimaksud dengan definisi ini. Matius yang ke-6, ayat yang ke-6, dikatakan begini, saudara. Saya bacakan bagi kita. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Ruang dan waktu. Tak kala kita berbicara tentang lifestyle kita sebagai seorang yang percaya, yang berdoa, tentunya kita harus memberikan ruang, tempat, dan waktu yang khusus bagi Tuhan. Nah, saudara mungkin lihat saya dan bilang gini, Pak, apakah kita tidak bisa berdoa tak kala kita dalam keadaan-keadaan tertentu? Tentu bisa, saudara. Tapi bukan itu yang saya maksud. Ketika kita berbicara tentang seorang pribadi yang mau memberikan hidupnya, memberikan waktunya secara khusus, berarti saudara bukan hanya menyisakan waktu. Anda tidak mau memberikan sisa bagi Tuhan, benar, saudara. Tapi Anda memberikan waktu Anda yang terbaik. Tentunya yang bisa Anda manage waktunya. Dan memberikan tempat yang terbaik bagi Tuhan. Untuk saudara bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Amin, saudara. Markus 11:24 berbicara tentang iman percaya. Tak kala saudara berdoa, saudara harus memiliki iman dan percaya terhadap apa, saudara? Saudara harus percaya terhadap Dia yang mendengar doa saudara. Saudara harus percaya tentang doa-doa yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Nah, jika saudara tidak mempercayai apa saudara doakan, bagaimana Tuhan bisa mengerjakan apa yang saudara doakan? Amin, saudara. Anda juga harus memiliki kerinduan akan Tuhan. Mazmur pasal 63 ayat yang kedua. Miliki kerinduan akan Tuhan. Bukan hanya kerinduan untuk melihat pekerjaan Tuhan. Bukan hanya kerinduan untuk melihat jawaban-jawaban doa-doa saudara dari Tuhan. Tapi saudara memiliki kerinduan kepada pribadinya. Pribadi Tuhan itu sendiri yang mengerjakan apa yang saudara doakan. Amin, saudara. Kita tidak berdoa untuk lihat tangannya, tapi kita berdoa mencari pribadi Tuhannya sendiri. Miliki juga ketekunan, saudara. Ketika saudara berdoa, saudara harus tekun. Tekun berbicara tentang Anda tetap setia. Ada bahasa Inggris yang saya sangat suka, persistent, saudara. Artinya saudara tidak hanya berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian sudahlah. Kalau Tuhan mau jawab, puji Tuhan, tidak dijawab, it's okay. No, saudara. Alkitab mengajarkan kita untuk terus berdoa, meminta, mencari, mengetok, sampai ada jawaban. Jawabannya mungkin bisa berbeda-beda. Mungkin Tuhan berkata ya, mungkin jawabannya tidak, atau mungkin juga tunggu. Tetapi apapun yang menjadi jawaban Tuhan, hendaklah kita memiliki ketekunan di dalam doa-doa kita. Amin, saudara. Ini penting sekali. Kemudian kita juga harus memiliki yang namanya keterbukaan. Filipi 4 ayat 6. Saudaraku, saya percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan senang tak kala kita datang mengakui segala sesuatu yang ada di kehidupan kita. Saya diajarkan satu prinsip seperti ini, saudara. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, kecuali dosa yang tidak diakui. Karena itu kita belajar terbuka di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan Maha Tahu, tetapi Tuhan menyayangi, mengasihi orang-orang yang mau mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Amin, saudara.
Bermacam-macam doa, saya tidak mau bahas terlalu dalam di sini, saudara, tapi saya mau berikan kepada saudara dengan cepat saja. Ada banyak jenis doa-doa. Tentunya ada doa pribadi, hubungan saudara dengan Tuhan. Ada doa pengakuan, doa pernyataan. Alkitab mencatat itu, saudara. Doa permohonan, doa ucapan syukur, doa pengagungan, doa tentang keintiman kita dengan Tuhan. Semua ada di dalam Alkitab. Kalau saudara mau, ayatnya saya bisa berikan. Tapi saya tidak mau bahas terlalu dalam. Itu hubungan personal saudara dengan Tuhan. Saudara bisa datang anytime, anyway kepada Tuhan dan menyatakan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, jenis doa yang kedua adalah doa syafaat. Nah, kalau tadi saudara doa pribadi berbicara tentang apa yang saudara butuhkan, saudara gumuli, saudara hadapi. Doa syafaat berbicara tentang bukan lagi engkau, saudara, tetapi ada yang lain yang engkau doakan. Doa syafaat bisa berbicara tentang peperangan rohani. Ya, saya ingat persis ketika dulu bersama dengan saudara-saudara abang saya, abang ipar, kita mencoba merintis pelayanan di Depok. Saat itu saya ingat di Indonesia. Kita berdoa peperangan rohani, kita doa keliling, saudara, kita klaim, kita minta supaya belas kasihan Tuhan turun atas kota itu. Kita minta tuayan-tuayan, saudara. Kita minta pengerja-pengerja. Dan Tuhan kerjakan luar biasa. Doa syafaat juga berbicara tentang doa ratapan, saudara. Doa ratapan, ada tangisan yang kita naikkan. Kita menangis karena apa? Dosa-dosa orang-orang di sekitar kita. Hari-hari ini, saudara, kita harus banyak menangis. Kalau saudara perhatikan, tempat di mana kita tinggal, kota di mana kita tinggal, negara di mana kita tinggal. Ada banyak hal-hal yang perlu kita tangisi di hadapan Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan supaya terjadi pemulihan. Amin, saudara. Doa permohonan, ya, itu kalau saudara berarti kita mohon Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kota kami. Ada juga doa terobosan, saudara. Kita berdoa untuk breakthrough. Ya, kita berdoa untuk sesuatu Tuhan kerjakan, saudara. Segala penghalang-penghalang Tuhan boleh hancurkan di dalam nama Yesus. Ini bagian dari doa-doa syafaat. Ada juga doa nubuatan, saudara. Di mana tak kala kita berdoa, firman Tuhan disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan. Kemudian dibagikan untuk menguatkan, untuk menegur, saudara. Ini semua bagian dari doa syafaat. Jenis doa yang ketiga, ada juga doa puasa, saudara. Nah, saya sedikit agak bukan menyimpang, saudara, tapi ada teman saya berkata begini, saya paling suka doa puasa. Terus saya bilang, Anda doa puasa atau puasa doa? Karena itu berbeda. Kalau saudara bilang puasa doa, artinya Anda tidak berdoa sama sekali. Tapi yang saya maksud hari ini, saudara, doa puasa. Doa yang disertai dengan berpuasa. Kata puasa dalam bahasa aslinya disebut nestia. Kata ne artinya tidak, saudara. Estio itu berarti makan. Tidak makan. Kalau dulu, saudara, ketika kita sekolah teologi ya di seminari, seringkali saudara kita menjadi bahan candaan bagi teman-teman anak kos, saudara. Karena ekonomi pas-pasan. Seringkali kalau ditanya, Anda sudah makan? Oh, saya lagi berpuasa. Padahal kan Anda punya uang, saudara. Bukan itu yang dimaksud. Doa berpuasa, doa yang disertai puasa, adalah karena keinginan kita, sudah nanti kita akan bahas lebih dalam. Mengapa? Tapi keinginan dengan sukarela, bukan terpaksa. Kita menaklukkan kedagingan kita melalui berpuasa. Untuk apa, saudara? Nanti kita pelajari. Tetapi kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa bisa Tuhan kerjakan di balik semua itu. Nah, mari kita masuk lebih dalam alasan kita berpuasa, saudara. Tentunya, saudara, kita meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan Yesus, saudara, 40 hari, 40 malam, dia berpuasa. Dia tidak makan, tidak minum. Matius 4 ayat yang kedua, Lukas 4 ayat yang kedua. Sampai dikatakan iblis mencoba, saudara, untuk intervensi mencoba Yesus. Yang kedua, menyenangkan hati Tuhan tentunya. Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, ini yang saya suka, menghasilkan disiplin rohani dan pengendalian diri. Saudara, orang yang bisa mengontrol mulutnya
adalah orang yang bisa mengontrol seluruh kehidupannya. Itu kata Amsal, saudara. Barang siapa bisa menguasai lidahnya, dia bisa menguasai kota. Ya, menghasilkan disiplin. Karena Anda mencoba menaklukkan kedagingan kita melalui makanan dan minuman. Menghindarkan diri dari penghakiman Tuhan. Yoel 2 ayat 12, Yunus 3 ayat 5. Saudara, ini alasan-alasan bagi kita untuk boleh berpuasa. Karena apa, saudara? Kita mencoba melatih diri kita, menaklukkan kedagingan kita di bawah kehendak Tuhan, untuk boleh melihat hal-hal yang besar spiritual yang tidak bisa dilihat oleh mata, boleh terjadi melalui doa-doa kita. Amin, saudara. Apakah ada, saudara, manfaat dalam berpuasa? Tentunya ada. Manfaatnya apa? Itu menguatkan doa kita. Firman Tuhan berkata, Matius 17 ayat 21, ada masalah-masalah tertentu, pergumulan-pergumulan tertentu, tantangan-tantangan tertentu yang hanya bisa diselesaikan dengan doa dan puasa. Ada, saudara. Itu akan memberikan kekuatan spiritual di dalam kehidupan kita. Matius 17, 21. Yang kedua, manfaatnya kita menerima berkat rohani. Orang yang berdoa, berpuasa, menerima upah dari Tuhan. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 16. Saudaraku, berkat-berkat spiritual. Mungkin secara lahiriah perut kita lapar. Bagi orang, saya, saudara, tidak terlalu jago di dalam berpuasa. Ya, ada orang-orang tertentu memang Tuhan pakai di sana, saudara, punya kekuatan khusus. Saya kalau sudah berpuasa, saudara, pusing, saudara. Mahnya, tapi saya mengalami di sana. Itu saya katakan, mungkin daging kita capek, pusing, saudara, lemas. Tetapi Tuhan berikan berkat-berkat rohani di sana. Luar biasa. Manfaat yang ketiga juga merendahkan diri. Kita belajar untuk humble yourself. Ekspresi untuk menyatakan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Nehemia 9 ayat 1-4. Di saat kelemahan, kedagingan kita dilemahkan, saudara, kita belajar untuk bergantung harap sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita tidak bisa masuk terlalu dalam. Saya mau kasih gambaran-gambaran saja, saudara. Ya, manfaat berpuasa yang lain, kita berbicara tentang Anda menerima pewahyuan. Pewahyuan yang Tuhan singkapkan. Daniel pasal 9, tak kala Daniel berdoa dan berpuasa, Tuhan menyatakan vision untuk apa yang terjadi di kemudian hari, saudara. Ada otoritas dan kuasa yang kelima dalam doa dan peperangan. Matius 4 ayat 1. 2 Tawarik pasal 20. Saudaraku, Tuhan perintahkan kita harus berdoa, berpuasa. Karena apa, saudara? Peperangan kita, kata firman Tuhan, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang berdarah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Spiritual warfare, itu yang akan kita hadapi, saudara. Karena itu dibutuhkan kekuatan spiritual. Bukan hanya kekuatan fisikal, saudara, tapi spiritual kita harus kuat. Berdoa dan berpuasa adalah salah satu cara untuk kita kuat secara rohani. Pak, orang Kristen puasanya banyak macamnya, ya. Alkitab mencatat ada beberapa, saudara. Mungkin saudara familiar dengan puasa Daniel. Ada puasa Esther. Ada puasa 40 hari seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Musa lakukan. Elisa lakukan. Ada puasa sehari. Tapi apapun, saudara, jenis puasa yang kita kerjakan, hendaklah, saudara, itu berasal dari hati kita. Bukan hanya sekedar diet. Teman-teman saya di Indonesia kadang-kadang bercanda, saudara, kalau kita lagi ada dalam masa doa puasa 40 hari. Yang ditanyakan, saudara, bukan breakthrough apa yang kau terima, yang kau alami. Tetapi yang ditanya apa, saudara? Sudah berapa kilo berat badannya turun? Nah, saudara, bukan itu. Puasa bukan masalah diet, saudara. Tetapi, saudara, puasa berbicara tentang Anda belajar menaklukkan diri Anda di bawah kaki Tuhan. Dengan cara apa? Menyalipkan kedagingan kita, melatih kedagingan kita. Untuk apa? Ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Amin, saudara. Itu tentang doa
dan puasa di dalamnya. Nah, saya berharap saudara tidak terlalu dalam, tapi ini biar menjadi pengantar, supaya kita boleh memiliki gambaran kehidupan kita. Nah, sesudah kita percaya, diselamatkan, dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, kita mulai belajar masuk ke dalam hal-hal yang lebih dalam, spiritually, saudara, di dalam keimanan kita. Nah, saudara, kita masuk bagian yang kedua. Yang pertama tadi bicara tentang doa, saudara, yang di dalamnya termasuk juga puasa. Nah, kita bicara sekarang tentang pujian dan penyembahan, saudara. Selain berdoa dan berpuasa, aspek yang lain yang perlu kita miliki, kita lakukan, kita kerjakan, kita hidupi, saudara. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita hendaknya mengerti apa yang dimaksud dengan pujian dan penyembahan. Karena Tuhan mencari, saudara. Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Dia. Kalau saudara perhatikan Mazmur, pasal 22 ayat 4, dikatakan begini, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, Tuhan bersemayam, Tuhan bertahta, Tuhan tinggal, Tuhan ada, saudara, di atas puji-pujian orang Israel. Itu sebabnya, saudara, pujian dan penyembahan bisa, saudara, mendatangkan, saya katakan bukan mendatangkan, saudara, tapi bisa menyatakan, melihat kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Amin, saudara. Nah, mari kita lihat, saudara. Mari kita lihat. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dikatakan begini, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Ini janji Tuhan, saudara. Dan reruntuhan akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Pondok Daud berbicara, saudara-saudara, perhatikan di dalam perjanjian lama, kehidupan Daud identik sekali dengan kehidupan sebagai seorang pribadi yang memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya, saudara, pondok Daud seringkali diidentikan dengan kehidupan pujian dan penyembahan. Ya, pujian dan penyembahan. Mari lihat, saudara. Nah, saya mau berikan kita definisi supaya kita bisa membedakan apa itu pujian dan apa itu penyembahan. Ya, pujian dan penyembahan adalah salah satu aktivitas rohani yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kekristenan kita. Alkitab menunjukkan bahwa doa, pujian, dan penyembahan merupakan bagian penting dalam ibadah, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sebabnya kalau saudara pergi ke setiap gereja, apapun denominasinya, saudara akan melihat ada puji-pujian di sana, ada penyembahan di sana, ada doa di sana, ada firman Allah. Karena ini menjadi sarana bagi kita untuk boleh berjumpa dengan Allah melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, mari kita lihat, pujian itu apa? Ada banyak seringkali, saudara, orang bahkan pelayan-pelayan itu tidak bisa membedakan apa itu pujian, apa itu penyembahan. Nah, saudara, mari saya definisikan. Dan saya berharap Bapak Ibu saudara sekalian bisa mengerti. Pujian adalah suatu ekspresi kekaguman. Katakan ekspresi kekaguman. Ekspresi kekaguman, di mana kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah untuk apa yang telah dilakukan. Jadi pujian berbicara tentang ekspresi kita terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan. Coba renungkan kalimat itu, saudara. Ketika seseorang memberikan atau mengerjakan sesuatu kepada kita, bukankah biasanya kita mengucapkan suatu kata yang berkata terima kasih atau thank you, benar, saudara? Itu adalah ekspresi. Ketika kita memuji Tuhan, ekspresi kekaguman kita hendaknya keluar dengan ucapan terima kasih, dengan ucapan syukur, dengan ucapan thank you Lord. Karena apa? Karena Tuhan sudah kerjakan sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Melalui apa? Caranya banyak, saudara. Kalau kita mau memuji Tuhan, caranya banyak. Bisa dengan bernyanyi, bersorak-sorai. Alkitab memberikan gambaran yang sangat luas sekali. Mengangkat tangan, bertepuk tangan dengan tubuh kita, menari. Saudara, ada banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan, khususnya di kitab Mazmur. Ada yang bersujud, berlutut. Tetapi apapun tindakan atau wujud ekspresi kekaguman kita, saudara, itu karena kita sadari bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara.
Sampai di sana jelas? Ya, kalau saudara bertepuk tangan, memuji Tuhan, menari, melompat, berlutut, ya, sejauh saudara kerjakan itu sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan terima kasih dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, itulah puji-pujian. Katakan amin, saudara. Amin. Ya, ada banyak bahasa Alkitabnya, ada banyak bahasa Alkitab. Kalau saudara perhatikan dengan cepat saja di dalam bahasa Ibrani, di dalam perjanjian lama, ada banyak kata yada, toda, halal, shabak, barak, zamar, tehila. Saudara, saya tidak akan bisa bahas semua ini, saudara. Diperlukan nanti topik khusus. Tapi semua ini berbicara tentang puji-pujian. Semua kata itu menggambarkan tentang ekspresi kekaguman kita kepada Tuhan atas apa yang Dia sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan kepada penyembahan, saudara. Saya mencoba mendefinisikan, kalau saudara ingat tadi pujian adalah ekspresi kekaguman kepada Tuhan untuk apa yang Dia sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, penyembahan itu berbicara tentang ekspresi pengagungan juga, saudara. Ya, sama-sama ekspresi pengagungan dan penghormatan akan keseluruhan keberadaan Allah. Dua-duanya sama-sama ekspresi pujian dan penyembahan. Tapi kalau pujian karena apa yang Tuhan sudah kerjakan, penyembahan melangkah lebih dalam lagi, saudara. Bukan lagi karena apa yang Tuhan sudah kerjakan, tapi karena keberadaan dari Allah itu sendiri. Coba renungkan sebentar. Bukan lagi karena apa yang Tuhan sudah kerjakan, tapi karena keberadaan pribadi itu sendiri. Artinya apa, saudara? Saya bawa lebih ekstrim. Artinya, walaupun seolah-olah Tuhan tidak mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, we don't care. Kita tetap sembah Dia. Itulah penyembahan. It's not because what He has done anymore, tetapi because who He is, saudara. Who you are. Itu penyembahan. Kalau saudara hubungkan dengan kisah di dalam Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka dipaksa untuk menyembah kepada raja itu, kepada patung itu, saudara, oleh raja. Kalau tidak, mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka berkata gini, sekiranya pun Allah sanggup melepaskan kami. Tapi kalau tidak pun, kami tidak akan menyembah kepada patung yang Tuhanku dirikan. That's worship, saudara. Bukan lagi karena Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan berkati, saudara. Tapi walaupun engkau tidak disembuhkan, walaupun engkau seolah-olah tidak diberkati, tapi engkau tetap mengambil keputusan untuk mengekspresikan kasih-Mu, pengagungan-Mu kepada Tuhan. That's worship. Itulah penyembahan, saudara. Dikatakan, saudara, di dalam bahasa asli perjanjian baru, seperti anjing proskuneo, seperti anjing yang menjilat kaki tuannya. Itulah penyembahan. Tidak masalah tuannya mau seperti apapun, marahnya atau apapun. Anjing tidak peduli. Ketika dia lihat Tuhannya, he will kiss his feet. Ini luar biasa, saudara. Makanya saya bisa melihat, ada orang Kristen, orang percaya, levelnya masih dalam pujian. Tak kala segala sesuatu baik, dia bersuka cita. Oh, dia memuji Tuhan, bonus datang. Tapi hari-hari ini COVID-19 melanda semua orang. Walaupun dalam keadaan seperti ini, saudara, bisa tidak kita ambil keputusan untuk berkata, I still worship you, Lord. I still praise you, I still worship you. Ekspresikan pengagungan kita. Because of who you are, I give you glory. It's not because of what you have done, but because of who you are. Karena pribadimu, Tuhan. Aku menyembah Engkau bukan lagi karena perbuatan tanganmu. Itulah penyembahan, saudara. Luar biasa. Luar biasa. Dalam bahasa-bahasa Alkitab Perjanjian Baru juga, saudara, banyak. Ada yang dikatakan syaka, ada yang disebutkan proskuneo yang saya tadi katakan, saudara, ada yang disebut latereo, saudara. Tapi ini luar biasa.
prinsip-prinsip dalam menyembah Tuhan. Yohanes 4 ayat 23-24 memberikan dengan jelas, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ada banyak pengajaran-pengajaran, saya tidak katakan salah, saudara, tapi saya memakai kata kurang sempurna. Dalam arti mereka hanya membahas pengajaran roh. Ada yang hanya membahas tentang kebenaran. Apakah menyembah dalam roh berbicara tentang menyembah dalam bahasa roh, saudara? Bisa saja. Karena berbicara tentang roh, itu berbicara tentang roh Anda dengan Roh Kudus. Saya percaya, saudara, pikiran tidak akan connect dengan roh. Roh yang connect dengan roh. Walaupun Paulus berkata, saya berdoa dengan roh, saya berdoa dengan pikiran. Betul, saudara. Betul. Itu sebabnya ada balancing di sana. Di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita bisa menguji roh? Kalau itu roh itu benar apa tidak, melalui firman Tuhan yang adalah kebenaran. Itu sebabnya, saudara, gereja Tuhan harus mengajarkan yang seimbang. Jangan hanya di dalam roh. Saya mau katakan, saudara, bahasa roh tidak bisa dipelajari. Bahasa roh Anda tidak bisa pelajari, Anda tidak bisa dikte, saudara. Saya dengar, saudara, ada gereja-gereja yang terlalu melangkah, terlalu jauh. Dan saya lihat tidak ada dasar firman Tuhannya. Anda tidak bisa ajarkan. Bahasa roh yang menyembah dalam roh bukan berarti Anda berbahasa roh terus, saudara. Bukan. Menyembah dalam roh. Rohnya huruf kecil. Berarti roh manusia. Your spirit connected with God's spirit, saudara. Menyembah dalam roh bukan hanya bahasa roh. Tetapi, saudara, kalau saudara menyembah, saudara berbahasa roh pun itu tidak ada yang salah. Selama itu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi tidak identik dengan kalau dikatakan menyembah dalam roh, saudara langsung berbahasa roh semua. Tidak, saudara. Roh, saudara connect dengan roh Tuhan. Tapi bagaimana bisa menguji kalau saudara connect dengan roh Tuhan? Kebenaran. Itu sebabnya Alkitab berkata menyembah di dalam roh dan kebenaran. Diuji dengan firman Tuhan. Anda tidak bisa lari dari sini. Anda tidak bisa bilang, oh nanti Roh Kudus. Kalau semua mengaku, saudara, bahwa itu dari Roh Kudus, bagaimana kita bisa menguji hari-hari ini? Ada banyak hamba-hamba Tuhan, saudara, dengan berani berkata, Roh Kudus berkata kepada saya melihat penglihatan, saya dibawa ke surga, saya dibawa ke neraka. Saya kadang-kadang tertawa, saudara. Jemaat Tuhan, perhatikan saya, saudara. Jangan cepat percaya. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Menyembah dalam roh. Tidak titik, saudara. Tapi ada sambungannya. Dan kebenaran. Selama itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya katakan jangan percaya. Kita berkata nubuatanmu tidak sempurna, penglihatanmu tidak sempurna. Artinya apa? Anda bisa salah bernubuat, Anda bisa salah melihat. Jangan-jangan, saudara, pikiranmu, perasaanmu, kedaginganmu menguasai apa yang engkau halusinasikan, saudara. Dan engkau berkata bahwa itu dari Roh Kudus. Itu sebabnya, saudara, bukan hanya menyembah dalam roh, tapi juga di dalam kebenaran. Bagaimana menguji roh dengan kebenaran. Sampai di situ, saudara. Hamba-hamba Tuhan jangan terlalu berani mengutip. Roh Kudus berbicara kepada saya. Hati-hati, saudara. Jemaat Tuhan jangan cepat percaya kalau ada hamba Tuhan bilang Roh Kudus suruh sama. Uji dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Saya sedih seringkali. Kalau saya lihat apalagi hamba-hamba Tuhan yang masih muda, saudara. Mungkin itu sama seperti saya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, menggebu-gebu. Sometimes, saudara, kita tidak bisa kontrol, saudara. Semakin bertambahnya usia saya, semakin bertambahnya usia spiritual saya, semakin saya melihat ke belakang saya kadang-kadang tertawa. Saudara, uji segala sesuatunya dengan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Pak, berarti bolehkah saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan memakai bahasa roh? Silakan, saudara. I do the same thing. Saya menyembah Tuhan. Tak kala Tuhan bawa saya menyembah, saya berbahasa roh, hirabashikiaralabayasha.
Tapi saya tidak pernah ajarkan jemaat, tidak pernah ajarkan orang lain, ayo ikuti saya. No. Menyembah di dalam roh, artinya roh saudara terlibat, connect dengan roh Allah. Tapi tidak sampai di sana saja. Kebenaran firman Tuhan menjadi tolak ukurnya, dasar pengujinya. Kita tidak boleh jumping out dari sini, saudara. Kita tidak boleh melangkah step out too much atau too far dari apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab, saudara. Itu saja. Saya tidak mau bahas terlalu dalam di sana, saudara. Tapi dampaknya apa? Tak kala kita hidup di dalam pujian, penyembahan, dan doa, membantu pertumbuhan rohani kita. Yes. Saya banyak melihat pribadi-pribadi saudara yang hidupnya menyembah Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa, mengalami Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, intim dengan Tuhan, dan yang pasti, mujizat Tuhan akan mengikuti langkah orang itu. Tundukkan kepalamu, saudara, kita berdoa. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Berkati setiap jemaatmu, saudara-saudaraku yang mendengar dan menonton video ini. Biar iman kami semakin kuat, dan kami boleh memiliki gaya hidup sebagai orang yang berdoa, memuji, dan menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang membawa dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Saudaraku, tetap kuat di dalam Tuhan. Subscribe video ini, bagikan kepada semua orang, aktifkan lonceng notification supaya setiap kali kita update video yang baru, Bapak saudara sekalian boleh menerimanya. Kuat di dalam Tuhan, maju di dalam Tuhan, jadilah menjadi pribadi yang penuh dengan doa, pujian, dan penyembahan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.